Kami minta agar dihentikan karena prosesnya dilakukan secara diam-diam dan tertutup. Kalau kita lihat perkembangan lingkungan strategis, semua ancaman dalam dan luar negeri yang kita lihat sekarang sehingga membutuhkan TNI yang responsif yang menghadapi ancaman tersebut. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menggedor pintu rapat panja revisi Undang-Undang TNI yang digelar di Hotel Fairmont, Jakarta pada Sabtu 15 Maret 2025 lalu. Dengan membawa poster, 3 orang aktivis mendesak masuk sambil menyampaikan kritik terhadap anggota DPR saat menggelar rapat panja RUU TNI. Andri Yunus, Kepala Divisi Hukum Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan, Kontras, memaksa masuk ke dalam ruang Ruby 1 dan 2 Hotel Fairmont yang menjadi lokasi rapat panja RUU TNI. Mereka meminta pembahasan revisi Undang-Undang TNI seharusnya dihentikan karena dilaksanakan secara tertutup dan tidak diinformasikan kepada masyarakat. Proses revisi Undang-Undang TNI dilakukan secara tertutup di Hotel Fairmont. Proses ini tidak hanya kemudian diinformasikan kepada masyarakat, namun juga seolah-olah ditutupi, yang kemudian kami mempertanyakan apa alasan proses pembahasan Undang-Undang TNI dilakukan secara tertutup. Merespons tindakan aktivis Kontras, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengklaim proses pembahasan revisi Undang-Undang TNI nomor 34 tahun 2004 telah dilakukan sesuai mekanisme yang ada. Dasko membantah rapat revisi Undang-Undang TNI digelar diam-diam karena telah mengundang partisipasi publik. Ia juga menyebut rapat panja yang digelar di Hotel Fairmont akhir pekan lalu sudah sesuai mekanisme yang berlaku dan digelar terbuka. Dibahas di Komisi 1 termasuk kemudian mengundang partisipasi publik. Yang kedua, bahwa tidak ada kemudian rapat terkesan diam-diam karena rapat yang dilakukan di hotel itu adalah rapat terbuka. Boleh dilihat di agenda rapatnya, itu rapat diadakan terbuka dan memang konsinyering dalam setiap pembahasan undang-undang itu memang ada aturannya di dalam peraturan pembuatan undang-undang dan tidak menyalahi mekanisme yang ada. Revisi Undang-Undang TNI nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia diusulkan masuk prolegnas prioritas 2025 setelah muncul surat Presiden pada 13 Februari 2025 lalu. Selain mengatur soal penambahan usia dinas keprajuritan, revisi Undang-Undang TNI juga mengatur perubahan jumlah jabatan sipil yang bisa diemban prajurit aktif. Jika sebelumnya Undang-Undang TNI hanya mengizinkan prajurit aktif menduduki 10 kementerian dan lembaga, maka dalam revisi ini ditambah menjadi 16 institusi yang dapat diisi oleh personel TNI aktif tanpa perlu mengundurkan diri. Tim Liputan, Kompas TV.